Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini amin. Ila qawlihi rahimahullah. Fa in qulta fama ma'na taubatin nasuh wa ma yanbaghi lil 'abdi ay yaf'alahu hatta yakhruja min adh-dhunubi kulliha. Ini ada pertanyaan tentang apa makna dari taubat nasuha. Wa ma yanbaghi lil 'abdi, apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk dilakukan supaya dia keluar dari dosa-dosa yang sudah dilakukan. Lalu Imam Ghazali menjawab, amma taubatu fa innaha sa'yun min masail qalb. Jadi taubat itu, kata Imam Ghazali, adalah usaha dari atau kerja-kerja hati. Jadi taubat itu adalah kerja-kerja hati. Wa hiya 'inda tahsil fi qaulil ulama radhiyallahu anhum tanzihul qalb 'anil dzambi. Jadi kalau menurut ulama itu kesimpulan dari taubat itu adalah membersihkan hati dari dosa. Jadi dosa itu perkara hati gitu. Qala syekhuna rahimallah fi hadith taubah innahu tarku ikhtiyari dhanbin sabaqa mithlu anhu manzilan suratan ta'ziman lillahi ta'ala wa hadar min sakhatihi. Jadi ada guru beliau yang menjelaskan batasan-batasan taubat itu, bahwasanya ada ikhtiar untuk meninggalkan dosa itu, kemudian istiqomah ya, terus ada bukti nyata kan meninggalkannya, dan niat taubat itu yang penting. Ada untuk ta'ziman karena untuk mengagungkan Allah dan karena memang takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Imam Ghazali merincikannya, falaha idzan arba'atu syara'id. Jadi kalau begitu ada 4 syarat dari taubat tersebut. Ihdah tarku ikhtiyari dzambi wa huwa ayyuwatina qalbahu wa yujarrida azmahu ala annahu la ya'udu ila dzambi albattata. Yang pertama ada ikhtiar untuk meninggalkan dosa itu. Ada ayyuwatina qalbah, itu artinya konsisten, memantapkan hati dan mengosongkan keinginannya untuk melakukan dosa itu lagi. Itu yang pertama gitu. Lalu Imam Ghazali mengatakan, jadi yang pertama ini meninggalkan maksiat itu, meninggalkan dosa itu, dan berazam untuk tidak melakukannya kembali. Lalu Imam Ghazali menyatakan, fa amma in taraka dzamba wa fi nafsi annahu rubbama ya'udu ilaihi la ya'zimu ala dzalika bal yataraddadu fa in rubbama yaqulu al-'aud fa innahu mumtani'un 'an dzambi ghairu ta'ibin minhu. Jadi kalau kondisinya ada orang yang udah niat tobat tapi dia balik lagi, niat tobat balik lagi, Imam Ghazali menyebutnya dia mumtani'un, dia tercegah memang dari dosa yang seumpama gitu, tapi belum termasuk taubat nasuha gitu. Jadi syaratnya memang harus jangan sampai terulang kayak gitu kalau taubat dan nasuha. Berikutnya yang kedua, watsaniyatu ayyatu ba min dzambin qad sabaqa an mithlu idlaw lam yasbik anhu mithlu lakana muttaqin ghairu ta'ibin. Ala tara annahu yasil qawlu bi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan 'anil kufri wa la yasil qawl bi annahu kana ta'iban 'anil kufri illam yasbik anhu kufrun bihalin. Jadi yang kedua itu seseorang itu bertobat dari sesuatu yang seumpama. Jadi ada dosa yang sudah dilakukan dan kalau ingin tobat jangan diulangi. Walaupun dosa itu tidak ada sebelumnya. Di sini Imam Ghazali mencontohkannya dengan Nabi ya. Jadi Nabi itu kan sebelum datang Islam itu kan bisa disebut kufrun, bahasa kasarnya seperti itu. Tapi Nabi itu tidak disebut dengan bertaubat dari
kekufuran. Kalau konteksnya Nabi ya, tapi kalau konteksnya Sayyidina Umar di sini sebut wa anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana ta'iban kufri. Bisa disebut dengan bertobat dari kekafiran. Lima sabaqa anhu dzalika. Ini kan Imam Ghazali menyebut contoh kekafiran itu kan salah satu dosa yang dosanya besar dan salah satu yang tidak bisa diampuni kayak gitu. Nah walaupun tidak pernah dilakukan, misalnya Nabi nggak disebut dengan orang bertobat kayak gitu. Beda halnya dengan Sayyidina Umar. Jadi yang kedua itu bertobat dari dosa yang seumpama yang sudah dilakukan kayak gitu. Berikutnya Wasalitsatu anna alladhi sabaqa anhu yakunu mithla alladhi yatruku ikhtiyara fil manzilah wa darajah la fis surah. Sesungguhnya yang berlalu itu menjadi seumpama seseorang meninggalkan ikhtiarnya di masa sekarang ya. Maksudnya begini. Jadi misalnya orang pernah melakukan dosa di masa lalu dan hari ini kita tobat dari dosa tersebut. Jadi kata Imam Ghazali dia misalnya dia tobat hari ini, tapi tidak disebut dengan tarikun lidzunub kayak gitu. Dia tidak disebut orang yang meninggalkan dosa itu. Jadi kenapa? Karena kalau urusan di masa lalu ya biar berlalu kata Imam Ghazali. Jadi yang bisa kita lakukan itu fokus di hari ini dan fokus untuk taubat dalam arti kita meninggalkan apa yang di depan kita. Kalau yang masa lalu biarkan berlalu kayak gitu. Di sini Imam Ghazali mencontohkannya dengan ala tara anna Syekhul Harim al-fani alladhi sabaqa minhu zina wa qatut tariq idza arada yatuba an dzalika tumkinu tabah la mahala id lam yuglaq anhu babuha. Jadi dia contohin ada seorang syekh, ini yang saya baca ya. Jadi pernah melakukan zina dan pernah memotong jalan. Nah, kalau dia ingin tobat itu mungkin gitu. Jadi kalau persoalan dia tidak bisa meninggalkan, soalnya kan masa lalu, ini enggak mungkin. Kita kembali ke masa lalu katanya. Wala yumkinu tarku ikhtiyari zina wa qatut tariq. Dia enggak bisa meninggalkan zina dan memotong jalan itu karena enggak bisa ke masa lalu. Idh huwa la yaqdiru sa'ala fil idzalika kata Imam Ghazali. Sehingga memang secara sederhana yang syarat yang ketiga ini jadi kita fokus untuk yang hari ini kita harus meninggalkan maksiat-maksiat yang ada di depan kita. Itu syaratnya setelah kita tobat ada azam untuk bertobat, kemudian sama sekali tidak bermaksiat kembali kayak gitu. Itu yang nanti kemudian akan membangun taubat nasuha kita. Berikutnya fala yaqdiru ala tark ikhtiyarihi fala yasiwasbu bi anhu tarikun lahu mumtani'un anhu wa ajizun anhu wa ghairu mutamakkinin minhu lakinna yaqdiru ala fi'li ma wa bithul zina Oke, tarif fil manzil wa darajat kal kadibi wal qada wal ghibah wa nama id jami'u dzalika ma'asin wa in kana al-ithmu yatafi kulli wahidatin bi qadriha. Lakin jami'u hadhil ma'asil far'iyyah kulliha bi manzilatin wahidatin wa hiya duna manzilatil bid'ah wa manzilatil bid'ah duna manzilil kufri falidzalika tasmihu tauba an zina wa qad tariq wa sayri ma madha min ad-dunubi alladhi huwa ajizun an mithla al-yawm fi surah. Jadi ini sebenarnya penjelasan dari Imam Ghazali soal syarat yang ketiga ya. Kalau yang berlalu memang biarkan aja berlalu dan kita masih bisa bertobat dan fokus untuk maksiat-maksiat yang ada di depan kita untuk kita tinggalkan. Kemudian warabi'atu ayyakuna tarku ikhtiyarihi lidzalika ta'dhiman lillahi azza wa jalla wa hadaran min sakhatihi wa alimi iqabihi mujarradan la li ragbati dunyawiyatin aw rahbati minan nas aw talaba thana'in aw sitin aw jahin aw dhafin fi nafsi aw faqrin aw ghairi dzalika fa hadhihi syara'itu at-taubah wa arkanu fa idza hassalta wastakmalta fa taubatun haqiqatun shadiqatun. Jadi yang keempat ini seperti yang saya sebut di awal,
yang jadi syarat juga adalah niat kita dalam bertobat. Jadi nggak boleh niat taubat kita bukan untuk Allah, tapi ada mungkin kita bertobat ingin mencari pujian, tanain kata di sini, ausitin supaya disebut bagus lah, kemudian dilihat berpengaruh, kemudian intinya yang tujuan-tujuan duniawi ya, bukan murni karena Allah. Jadi tobat itu harus karena Allah, bukan karena yang lain. Fahadi syara itu toba, inilah syarat toba dan rukunnya, kata Imam Ghazali. Kalau sudah dilakukan 4 hal tersebut, maka sudah sempurna. Itu yang disebut dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi ada 4 syarat tobat menurut Imam Ghazali. Yang pertama itu ada ikhtiar, kemudian ikhtiar dalam arti memantapkan hati untuk bertobat. Kemudian yang kedua meninggalkan perbuatan dosa yang sudah dilakukan, kemudian fokus untuk meninggalkan dosa-dosa yang lain ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu meniatkan taubat itu demi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita baca. Kalau ada kekurang jelasan dalam bacaan kali ini, bisa langsung ditanyakan di komentar, dan kalaupun ada salah bacaan dan terjemahan mungkin bisa juga di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.